Perkenalkan, nama saya Jumasni, NIM 22033225. Baik, pertama-tama kehadiran saya di sini yaitu untuk membahas materi yang terkait smart governance. Langsung saja pembahasan pertama yaitu definisi tata kelola cerdas, yaitu suatu sistem di mana suatu kota, perusahaan atau organisasi dikendalikan oleh orang-orang yang mengelolanya dengan memberikan layanan maksimal kepada masyarakat secara real time melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan infrastruktur secara optimal dengan menggunakan teknologi. Pembahasan kedua yaitu tantangan smart governance. Yang pertama, kurangnya komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan smart governance. Yang kedua, pembiayaan. Yang ketiga, keterbatasan SDM yang menguasai IT. Dan 4, infrastruktur. Pembahasan ketiga yaitu pentingnya tata kelola yang cerdas. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, meningkatkan pelayanan publik melalui penggunaan sumber daya yang efisien. Ketiga, mendorong partisipasi dan keterlibatan warga. Keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan. Masuk pembahasan keempat yaitu komponen tata kelola yang cerdas. Yang pertama yaitu kota pintar. Kedua, ekonomi cerdas. Ketiga, hidup cerdas. Keempat, masyarakat cerdas. Kelima, lingkungan cerdas. Nah, untuk pembahasan kelima yaitu implementasi kota. Contohnya seperti rencana pembangunan Smart City Kota Pontianak pada tahun 2021. Nah, yang meliputi yaitu profil kota, visi, misi, strategi, sasaran, dan pilar pembangunan. Nah, pembahasan ke-6 yaitu keamanan siber dalam tata kelola cerdas. Yang pertama, sebuah aspek penting dalam tata kelola pemerintah yang cerdas, terutama di kota-kota seperti Bekasi, di mana infrastruktur dimaksimalkan untuk mendukung inisiatif kota pintar. Kedua, langkah-langkah keamanan siber diperlukan untuk melindungi terhadap potensi ancaman dan memastikan integritas sistem. Pembahasan ketujuh yaitu beberapa indikator smart governance. Yang pertama, pelayanan publik. Kedua, manajemen birokrasi yang efisien. Dan yang ketiga yaitu efisiensi kebijakan publik. Nah, masuk pembahasan ke-8 yaitu materi terakhir, yaitu kesimpulan. Pertama, tata kelola yang cerdas sangat penting untuk meningkatkan layanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, penerapan tata kelola yang cerdas memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap tantangan infrastruktur dan keamanan siber. Dan yang ketiga, yaitu kemajuan Indonesia dalam penerapan tata kelola cerdas cukup menjanjikan dengan adanya inisiatif seperti rencana pembangunan kota cerdas di kota Pontianak. Nah, selanjutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Berikut pertanyaannya. Langsung saja pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih respon masyarakat terhadap inovasi smart governance? Nah, langsung saja saya jawab. Tahap pertama yaitu antusiasme. Pertama, masyarakat menyambut baik kemudahan akses layanan publik melalui platform online seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, dan lainnya. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform online dan media sosial. Nah, yang ketiga, munculnya inovasi dan kreativitas dari masyarakat dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungannya.
Tahap kedua yaitu skeptisisme. Pertama, kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data pribadi yang disimpan dan diolah oleh pemerintah. Kedua, ketidakmampuan sebagai masyarakat untuk mengakses dan menggunakan teknologi karena keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Ketiga, kekhawatiran terhadap potensi korupsi dan penyalahgunaan teknologi dalam pemerintahan. Nah, untuk pertanyaan kedua dari saudari Mariatul Fadilah. Pertanyaannya yaitu analisislah dampak positif dan negatif penerapan smart governance terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Dampak positifnya yaitu pertama, meningkatkan akses informasi dan partisipasi. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Keempat, memperkuat demokrasi dan partisipasi sipil. Nah, dampak negatifnya yaitu kesenjangan digital. Kedua, keamanan data dan privasi. Ketiga, potensi penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir, biaya implementasi dan operasional. Nah, untuk pertanyaan ketiga yaitu dari saudari Nur Akifah. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita dapat memastikan perlindungan data yang memadai dalam sistem smart governance tanpa mengorbankan keterbukaan dan aksesibilitas informasi? Nah, langsung saya jawab yaitu menyimbangi perlindungan data yang memadai dengan keterbukaan dan aksesibilitas informasi dalam sistem smart governance merupakan tantangan yang kompleks. Berikut beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pendekatan berbasis risiko. Nah, yang kedua yaitu pendekatan berbasis transparansi, dan yang ketiga pendekatan berbasis teknologi, untuk yang terakhir pendekatan kolaboratif. Masuk pertanyaan keempat, yaitu apa saja contoh nyata dari keberhasilan implementasi smart governance di berbagai negara? Nah, berikut beberapa contoh nyata dari keberhasilan implementasi smart governance di berbagai negara. Yang pertama yaitu negara Singapura. Singapura telah lama menjadi pelopor dalam penerapan smart governance. Negara ini telah mengembangkan berbagai program dan platform online yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan mudah dan efisien, seperti SingPass atau sistem autentikasi online dan MyGov atau portal layanan publik online. Singapura juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi pemerintah seperti sistem manajemen lalu lintas cerdas yang membantu mengurangi kemacetan dan sistem pemantauan kualitas udara yang membantu meningkatkan kualitas udara. Negara yang kedua yaitu Estonia. Estonia dikenal sebagai negara digital karena telah berhasil menerapkan berbagai inovasi smart governance. Negara ini memiliki kartu identitas elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik secara online dan sistem e-voting yang aman dan efisien. Estonia juga memiliki sistem kesehatan elektronik yang terintegrasi yang memungkinkan dokter untuk mengakses riwayat kesehatan pasien dengan mudah, dan sistem pendidikan online yang berkualitas tinggi. Ketiga, negara Korea Selatan. Korea Selatan telah mengembangkan berbagai platform online yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, seperti Sejong Vision 2030, platform partisipasi publik online, dan Korea Open Data Platform. Korea Selatan juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti sistem peringatan bencana alam dini yang membantu menyelamatkan nyawa, sistem manajemen energi cerdas yang membantu mengurangi konsumsi energi.
Negara keempat yaitu India. India telah menerapkan berbagai program smart governance untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pedesaan seperti Aadhaar atau Sistem Identitas Nasional dan Jan Dhan Yojana atau Skema Inklusi Keuangan. India juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah seperti Right to Information Act dan e-governance portal. Dan negara yang terakhir yaitu Indonesia. Indonesia telah menerapkan berbagai program smart governance di berbagai daerah, seperti Kota Cerdas Bandung yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan pengelolaan sampah, dan Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pariwisata. Dan pertanyaan terakhir yaitu, apa ciri-ciri pemerintahan yang menerapkan smart governance? Baik, pemerintahan yang menerapkan smart governance umumnya memiliki beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, partisipasi masyarakat. Keempat, inovasi dan kreativitas. Kelima, efisiensi dan efektivitas. Keenam, tata kelola yang baik. Dan ketujuh, berkelanjutan. Terima kasih, sekian persentase untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.